Teman-teman, ada sebuah kipas angin merek Visalux yang agak beda dari kipas angin yang lain. Perbedaannya apa? Terus gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Tipenya adalah VS2312. Perbedaannya dengan kipas angin yang lain adalah kipas angin ini menggunakan baterai yang bisa diisi ulang atau bisa dicas. Ada switch untuk merubah dari tegangan DC ke AC, terus switch lampu, terus switch speed kipas angin, low, off, dan high. Waktu saya tekan-tekan ini tombol low dan high dan off-nya nih nggak bisa bergerak nih pemirsa. Mungkin ada problem nih sama tombolnya. Dan yang punya juga nggak ngejelasin gimana kerusakan kipas angin ini sih. Jadi saya harus coba observasi dulu kira-kira apa yang rusak di kipas angin ini. Setelah saya ketemu kerusakannya itu seperti apa, nah terus saya tunjukin videonya ke teman-teman semua. Inilah dia. Kita lihat di bagian belakang ya. Ini dijelaskan adalah kipas angin Visalux Emergency Fan model VS2312. Yang kayaknya belum pernah dibuka, belum pernah dibongkar sebelumnya. Saya mau langsung bongkar aja deh karena waktu saya tekan tombol yang harusnya bisa ditekan, karena dia nggak bisa ditekan, akhirnya mau saya coba cek tombolnya. Untuk ngecek tombol itu, saya harus membuka casing bagian bawah ini. Nah, di bagian bawah ini ada skrup yang ada di balik kayak kaki double tipnya nih. Tapi juga kita harus coba cek bagian bawah ini. Ini adalah bagian baterai. Kita coba lihat baterainya. Baterainya tuh gimana sih? Ini baterai kering atau baterai basah? Kalau yang ini pakai baterai kering, pemirsa. Begitu saya udah bisa copot baterai dan casingnya, saya perhatikan di sini ada sedikit yang warna gosong. Biasa karena itu terjadi panas akibat listrik yang masuk ya. Akhirnya di warnanya agak gosong-gosong gitu. Terus yang warna merah ini adalah trafo untuk ngecas baterainya. Terus ada dioda untuk ngecas baterainya. Terus ada komponen-komponen yang lain seperti transistor, lampu LED, lampu LED maksudnya. Terus resistor. Udah kayak gitu aja pemirsa, sederhana. Jadi waktu kita rubah switchnya ke DC, maka kipas angin ini akan beroperasi menggunakan tenaga baterai. Kalau misalnya kita rubah switchnya ke AC, kipas angin ini akan beroperasi dengan langsung menggunakan arus listrik AC 220 volt. Kalau misalnya saya amati saklarnya ini, ternyata saklarnya ini meleleh pemirsa. Bagian dalamnya ini udah nggak sempurna lagi. Ini terjadi karena sebelumnya overheating. Terjadi overheat biasanya karena ya tegangan tinggi, terus karena pulsanya tajam, akhirnya dia menyebabkan panas. Kalau memang semua kipas angin kondisinya bakal seperti ini pada bagian saklar, kayaknya harus kita modifikasi deh. Kalau dibilang cacat pabrik, ini lolos quality control. Kalau misalnya kita ngikutin apa yang asli dari pabrik, nanti dia pasti dia pasti bakal meleleh lagi waktu kita ganti saklarnya pemirsa. Tergantung keadaan nanti deh gimana, mau dimodifikasi atau mau
diganti saklarnya. Sementara saya mau coba lepas dulu saklarnya ya, karena ini meleleh nih. Dan agak-agak retak. Tuh, meleleh kan. Bagian tengahnya tuh udah kelihatan meleleh banget nih. Pantesan saklar ini nggak bisa digeser. Tuh, udah jelas nggak bisa digeser kalau modelnya kayak gini. Kakinya ada 6 dan terdiri dari kiri, tengah, kanan. Atau atas, tengah, bawah. Seperti ini. Dimana waktu kita hidupkan, dia akan menyambungkan antara kaki sebelah kiri dan tengah, kemudian tengah dan kanan, kemudian off. Kalau untuk saklar yang aslinya. Saya coba mau cek diodanya dulu ya pemirsa. Ada dioda yang berfungsi sebagai pengarah arus yang digunakan untuk ngecas baterai atau dioda yang lain. Saya coba cek pakai avometer digital, pakai skala dioda. Terus saya tempelin probe-nya. Ternyata diodanya nggak rusak pemirsa. Ada satu buah dioda lagi, coba saya cek normal apa enggak. Kalau misalnya dia ngeluarin angka, dia jawabannya adalah normal. Kalau misalnya dia ngeluarin angka terus kembali ke angka 0, atau kita bolak-balik menunjukkan angka yang sama, itu udah dipastikan diodanya rusak. Jadi harus kita ganti dengan yang baru. Sebelum saya beli saklar ke toko komponen elektronik, jadi saya harus siapkan dulu beberapa komponen yang mencurigakan yang kira-kira butuh diganti secara langsung. Supaya nggak mondar-mandir ya. Ternyata dioda yang saya curigai rusak itu masih dalam keadaan baik. Sekarang saya mau coba ganti saklarnya. Sebelumnya saya tunjukin dulu ya ke pemirsa, saya hidupkan kipas anginnya ke saklar AC. Lampu chargingnya hidup. Karena saklarnya udah saya lepas, dia nggak berpengaruh apa-apa. Lampu masih dalam keadaan normal. Begitu saya pindahin switchnya ke AC dan saya colokin ke arus listrik 220 volt, dia hanya mengecas aja karena saklarnya belum saya pasang ya. Akhirnya setelah saya pergi ke toko komponen elektronik, saya beli sebuah saklar yang hampir-hampir mirip. Karena yang sama persis nggak bisa saya temukan, saya menemukannya sebuah saklar yang kakinya sama-sama 6, tapi fungsinya cuma 2, kiri dan kanan aja, atau atas dan bawah aja, nggak ada tengahnya. Artinya cukup berfungsi 2 kegunaan, off dan on gitu. Kalau yang lama kan low, off, dan high, ada 3. Jadi kira-kira saklar ini bisa nggak dipasang untuk menggantikan saklar yang lama? Tonton aja terus video ini sampai habis ya. Karena jawaban itu ada di beberapa scene di dalam video ini. Sebelum saya pasang, saya cek dulu ya pemirsa menggunakan avometer analog skala X1. Nah, ini saklarnya setengah mati. Meskipun dia meleleh gitu, tapi masih bisa untuk nyambungin arus listrik. Tapi itu kan nggak bisa dipakai juga. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus ganti deh dengan yang baru seperti ini. Kalau arahnya seperti ini kaki yang atas dan tengah, ini bakal nyambung. Nah, seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang bagian tengah dan bawah dia nggak bakal nyambung. Kalau kita pindahin ke bawah seperti ini, baru dia nyambung. Tuh, gitu ceritanya. Berarti saklar ini masih dalam keadaan baik, layak untuk kita pasang di PCB kipas angin Visalux ini. Tanpa tunggu lama-lama lagi, coba saya lihat ada yang aneh apa enggak sama saklarnya. Ternyata memang betul-betul enggak ada yang aneh-aneh. Jadi PCB yang udah saya skrup barusan untuk nunjukin ke pemirsa, indikator chargingnya itu hidup.
Saya lepas lagi, terus saya pasang saklar yang saya tadi tunjukin ke pemirsa. Kalau misalnya yang baru saklar ini, itu handle-nya ketinggian pemirsa. Jadi saya harus patahin menggunakan tang potong atau gunting seng. Supaya panjangnya sama. Biar knopnya bisa dipasang. Kalau nggak gitu nanti knopnya nggak bisa dipasang. Harusnya ada 3 fungsi ya saklarnya, low, off, dan high. Tapi karena saya nggak nemuin, akhirnya saya pakai saklar yang 2 fungsi aja, off dan on. Nah, ini pemirsa. Lampunya saya hidupin, saklar bawah itu adalah saklar lampu. Dan saklar yang saya utak-atik sekarang adalah saklar untuk low dan high dan off pada baling-baling kipasnya. Kalau yang saklar bawah, itu saklar lampu. Nih, saya hidupkan. Coba saya pindahin switchnya ke low dan off. Ternyata, ntar ya, saya pindahin ke AC dulu. Nanti saya baru kasih tahu ternyatanya kenapa. Saya pindahin ke AC dan saya colokin ke arus listrik 220 volt di soft start. Ternyata kipas anginnya hidup. Tapi tangan hati-hati saat megang PCB ini karena arus listrik 220 volt masuk ke dalam PCB ini di beberapa kaki komponen. Jadi jangan sampai salah pegang kaki nanti kesetrum. Tuh, sekarang saya pindahin ke DC. Akinya ternyata masih bagus pemirsa. Akinya masih bisa dipakai untuk menghidupkan baling-baling kipas angin Visalux ini. Aki atau baterainya ya. Kondisi baterai masih bagus. Untuk arus AC-nya pun masih bisa dipakai dengan baik juga. Cuman kerusakan sangat-sangat terjadi dan bisa jadi mungkin ya banyak banget ya. Pokoknya nanti kalau udah diganti saklar, saya masih sanksi bahwasanya nanti dia bakal nggak meleleh lagi. Kayaknya dia bakal meleleh lagi, tapi ya nggak apa-apa lah. Tergantung budget dan tergantung request ya pemirsa. Coba saya off-kan dulu MCB saya. Saya coba colokin ke arus listrik 220 volt menggunakan switch AC yang udah saya on-kan. Ternyata kipas anginnya juga hidup kok. 220 voltnya normal, nggak ada yang korslet di dalam kipas angin ini. MCB juga udah saya hidupkan, udah saya on-kan. Kipas angin juga muternya lancar-lancar aja, nggak ada persoalan. Sekarang perbaikannya udah selesai, tapi ada sedikit cacat yaitu saklarnya hanya bisa 2 arah, off dan on. Gitu. Off-nya off low pula. Coba saya mau cek dulu kira-kira bisa nggak dijadikan 3 fungsi, low, off, dan high. Dan ternyata sebelum saya tunjukin, waktu saya colokin ke arus listrik 220 volt, indikator chargingnya itu hidup warna merah dan ini artinya baterainya lagi dicas. Nanti kalau udah penuh, lampu merahnya mati, berubah warna jadi hijau atau lampu hijaunya sama nyala, lampu hijaunya dengan merah itu sama-sama nyala gitu ya. Coba saya on kan ke AC, tuh, dua-duanya hidup. Dua-duanya hidup ya. Tinggal dihidupkan aja kipas anginnya. Dan ternyata setelah saya utak-atik kipas angin ini, saya putar pelan-pelan. Ternyata saklar yang barusan saya pasang itu bisa digunakan untuk 3 fungsi, yaitu high, off, dan low. Meskipun jarak antara low dan off itu hanya sepersekian milimeter, tapi bisa pemirsa. Masih kita bisa matikan, masih bisa kita geser pelan-pelan sampai posisi off kena gitu ya. Tuh. Ini saya tinggal cas aja sampai penuh, terus tinggal saya balikin ke yang punya atau yang punya ngambil ke sini, ngambil kipas anginnya ya. Semuanya udah beres pemirsa. Jadi yang rusak kali ini kebetulan adanya di saklar aja.
Dan gitulah tadi cara ngecek saklar, cara masang saklar seperti itu. Dan di bagian belakang ini adalah sinkronus. Sinkronusnya berbentuk seperti ini. Ini kalau kita geser ke kanan dia bakal off, nggak bakal noleh kiri kanan. Tapi kalau kita balikin dia ke kiri, dia bakal noleh kiri kanan. Cuman saya temui ini agak seret nih waktu saya balikin ke kiri. Tapi itu nggak apa-apa, itu pasti bisa dibetulin. Minimal kipas angin ini udah sembuh total pemirsa. Jadi bisa dipakai lagi untuk mendinginkan ruangan. Tuh, dia udah agak longgar seperti ini nih. Ini problemnya. Ini hanya problem kecil lah pemirsa. Ternyata dudukannya nggak pas gitu. Begitu saklar sinkronus ini dudukannya pas, akhirnya dia diputernya gampang banget. Seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, insya Allah pemirsa dapat ilmu baru gimana cara memperbaiki kipas angin Visalux yang pakai cas, pakai baterai. Sampai jumpa di video selanjutnya pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye.